Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah nonton, like, and subscribe channel Jejak Mulisin. Mudah-mudahan yang sudah nonton, like, serta subscribe rezekinya lancar. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akai ngopi kurangi turu ben uripmu ayem. Oke? Covid datang, minta vaksin. Vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi dari MUI datang, minta presiden duluan. Jokowi bersedia untuk menjadi orang pertama yang disuntik guna memastikan keamanan vaksin. Presiden mau minta di live. Begitu di live katanya diedit. Jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan vaksin yang diberikan kepada rakyat. Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih. Kok ini jadi vaksin palu arit, vaksin palu arit. Cangkemmu lo dul itu. Golek salah pemerintah tok. Tapi lucunya begitu ada bantuan baksos tentang vaksin, antri dhisik dhewe. Widodo menyampaikan pendapat terkait masalah radikalisme dan terorisme yang belakangan tengah menjadi perhatian masyarakat dunia. Yang harus kita waspadai adalah ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Berikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila. ASN masih ada yang berpaham khilafah. Di antara khilafah dan termasuk tatbikus syariah. Anda salah. Arab Saudi itu bentuknya kerajaan tapi bukan khilafah. Saya pastikan di dunia hari ini nggak ada satupun negara yang sukses dan hari ini eksis dengan menerapkan konsep khilafah. Kita bisa berdebat soal itu. Amaliyahnya Ahlus Sunnah, tapi pandangan politiknya adalah Pancasila. Beran negaranya adalah Pancasila. Yang pertama. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai hari kesaktian Pancasila. Pola beragamanya Ahlus Sunnah, tetapi pandangan bernegaranya khilafah. Dan ini yang paling menipu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Sebenarnya yang paling ideal tinggal di Indonesia siapa? Ahlus Sunnah dan dia Pancasila. Dan yang paling menipu adalah Ahlus Sunnah, tetapi pandangan politiknya adalah khilafah. Kalau kau melihat khilafah diturunkan di Ardal Muqaddasah, di tanah suci, akan dibebaskan untuk kamu 3 negeri, Syam, negeri Syam, Furs, Persia, Rum, Romawi. Takbir. Allah. Jadi kalau konsep khilafah, saya mengatakan saya setuju dengan Kiai Ma'ruf Amin. Konsep khilafah di Indonesia bukan ditolak, tapi tertolak. Maka dalam sejarah Ahlus Sunnah, dalam politik Ahlus Sunnah, nggak ada istilah melawan dengan pemerintah yang sah, apalagi menjatuhkannya. Apa yang kita lakukan? Pemerintah benar, kita dukung. Pemerintah salah, kita kritik. Tentunya mengkritik dengan cara yang baik. Hari ini banyak orang kemudian pengen mau mengingatkan pemerintah, tapi dengan cara yang kurang baik. Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih. Kok ini jadi vaksin palu arit? Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon mengaku terinfeksi COVID-19. Fadlizon menyampaikan kondisinya melalui akun Twitter pribadinya. Di musim pandemi seperti ini, orang takut mati itu menjadi tinggi. Seperti kata Presiden Jokowi kan, ini harus dibedakan. Ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Seperti ini kita harus manut dengan pendapat ahli. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat.
Dalam akun Twitternya Fadlizon, ia menulis di hari-hari menjelang 50 tahun, akhirnya saya terpapar COVID-19. Mohon doanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Hari ini banyak orang kemudian pengen mau mengingatkan pemerintah, tapi dengan cara yang kurang baik. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Sosoknya Habib, zuriyahnya Kanjeng Nabi, wajib untuk dihormati. Tetapi perilakunya tidak harus ditaati. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Pasti ini politik. Jadi dan saya tetap berpendapat ya ini bagian dari kriminalisasi karena ditarget. Maka saya nggak mau ada istilah kriminalisasi Habib. Nggak ada kriminalisasi ulama. Karena hukum itu yang dilihat bukan sosoknya, tetapi perilakunya. Kalau mau menegakkan hukum silakan, itu kan harus dibuktikan. Jangan-jangan itu juga rekaan, kan bisa saja. Kalau perilakunya salah, maka harus ada proses hukum. Sosoknya bisa siapa? Ya bisa Habib, bisa kiai, bisa pejabat. Demi Allah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami untuk menyampaikan kebenaran, semakin kami gaungkan dan kami teriakkan ini kebenaran. Orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak melihat hadismu, tidak melihat kitab sucimu, tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatan. Kalau kamu pengen mengatakan Islam ini agama yang baik, tunjukkan akhlak dan perbuatanmu yang baik. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Ketika acara terakhir saya dengan Pak Ganjar, kebetulan Pak Ganjar waktu itu nggak bisa hadir, nggak bisa rawuh karena ada Mbak Puan menerima Dr. Honoris Causa. Saya kaget. Ada seorang guru di Kudus yang mengatakan apa? Indonesia itu kalau mau baik menjadi negara seperti Arab Saudi yang menganut paham khilafah. Saya tanya sama dia, Bapak ASN? Iya. Bajunya seragamnya ASN. Waktu itu yang hadir ada Bu ya? ASN. Debat sama saya di atas panggung, Pak. Anda ASN? Iya. Dari mana Anda punya data kalau Arab Saudi itu khilafah? Di sana kan dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, Mas, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang pahit. Kenapa? Arab Saudi itu bukan negara khilaf, tapi negara al-mamlakah, kerajaan yang konsepnya beda dengan khilafah. Maka kemudian saat itu Mas Ganjar, saya ngelus dodone istri saya. Ya Allah, ASN masih ada yang berpaham khilafah. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu gak sesuai dengan Pancasila. Anak-anakku di SMK tolong pahami konsep kebangsaan yang benar. Hari ini saya sampaikan, ada 4 peta saya yang menggambarkan pola keberagamaan dan pola kebangsaan di Indonesia. Karena saya memang komitmen betul dengan pandangan-pandangan kebangsaan. Karena sebelum berangkat haji, Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair video call kepada saya, beliau berwasiat 2 hal. Miftah, ngajimu di klub malam, di tempat anak-anak seperti itu tolong dilanjutkan. Yang kedua, konten ngajimu tolong diperbanyak kebangsaan. Ini beliau telepon saya 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka hari ini saya mencatat, petanya seperti ini Mas Ganjar dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pola beragamanya, amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pandangan bernegaranya adalah Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, amaliyahnya Ahlus Sunnah, tapi pandangan politiknya adalah Pancasila. Bernegaranya adalah Pancasila. Yang pertama. Yang kedua, pola beragamanya Ahlus Sunnah, tetapi pandangan bernegaranya khilafah. Dan ini yang paling menipu. Kenapa? Karena amaliyahnya sama dengan kita, Pak. Amaliyah podo, tetapi pandangan politiknya berbeda. Kita Pancasila, kelompok ini khilafah. Dan ini ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pola beragamanya Wahabi, tetapi pandangan bernegaranya Pancasila. Dan orang-orang seperti ini jangan kita musuhi. Kalau kemudian kita berbeda soal amaliyah, dibolehkan. Kita berbeda amaliyah dengan orang Wahabi, boleh.
Orang Wahabi beda dengan kita, boleh. Yang nggak boleh itu saling menjelekkan. Maka semalam saya pengajian orasi kebangsaan. Saya punya acara Pak Ganjar namanya orasi, obrolan realita dan masalah hati. Ini saya sampaikan di kafe-kafe. Konsepnya ada kafe buka, saya nggak ngaji, saya datang saja dengan protokol kesehatan, dengan terbatas, saya sampaikan soal kebangsaan. Saya sampaikan, di Indonesia hari ini, kemudian ketika berbeda dianggap musuh. Tolong Anda orang Ahlus Sunnah jangan memusuhi orang Wahabi. Toh pandangan politik mereka masih Pancasila. Dan kita diperbolehkan untuk itu. Yang keempat, pahamnya Wahabi, beragamanya Wahabi, dan pandangan bernegaranya adalah khilafah. Kalau ini gampang banget untuk ditandai. Lah, sebenarnya yang paling ideal tinggal di Indonesia siapa? Ahlus Sunnah dan dia Pancasila. Dan yang paling menipu adalah nomor 2, Ahlus Sunnah tetapi pandangan politiknya adalah khilafah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Jejak Mulisin. Jangan lupa tonton, like, and share video berikut. Ayo kita tonton bersama. Ojolal Junun, Ake Ngopi Kurang Itu Ru. Oke, siap, mantap, mantap, mantap. Yang udah like, subscribe, dan share, mudah-mudahan rezekinya lancar. Oke.